Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, selawat beriring salam kepada pangkuan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata-kata siman kepada Bapak selaku dosen pembimbing kami dan kepada rekan-rekan yang menonton channel ini yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Sindikat Pengemis sebagai Patologi Sosial di Masyarakat. Baik, masalah kemiskinan merupakan suatu hal yang nyata ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan begitu timbullah ilmu patologi sosial. Yang mana ilmu patologi sosial ini adalah ilmu tentang gejala-gejala sosial yang disebabkan oleh faktor-faktor sosial. Pengemis sendiri adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum, dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap balas kasihan dari orang lain. Pengemis kebanyakan adalah orang yang hidup bergelandangan. Istilah pengemis sendiri tidak dibentuk dari kata dasar yang resmi tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, melainkan dibentuk dari sejarah pembentukan kata yang telah terjadi pada masa yang lampau. Sebelum ada Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengemis itu sudah duluan ada, kata-kata pengemis itu sudah duluan ada. Pengemis atau peminta-minta memang sudah menjadi istilah yang akrab didengar dan dijumpai di kota-kota besar seluruh Indonesia. Pengemis adalah satu kelompok yang terpinggir dari pembangunan dan sisi lain yang memiliki pola hidup yang berbeda dengan masyarakat secara umum. Pada dasarnya pengemis identik dengan orang yang tidak berharta ataupun orang miskin yang tidak punya harta dan serba kekurangan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Pengemis juga tergolong ke dalam kelompok duafa. Kaum duafa ini adalah golongan orang yang hidup dalam kemiskinan, kesengsaraan, kelemahan, ketertindasan dan penderitaan yang tiada putus. Jadi munculnya pengemis ini juga ada penyebab faktor tersendiri. Sedikit kami uraikan contohnya. Yang pertama, merantau dengan modal nekat. Merantau dengan modal nekat ini juga nanti akan terjerumus ke pengemis, ke meminta-minta kepada orang lain. Contohnya misal seseorang merantau ke kota dengan hanya ada nekatnya saja, tidak ada biaya untuk makan, untuk keseharian, nggak ada, cuma ada nekatnya saja. Dia niatkan nanti sampai ke kota pasti ada pekerjaan. Bukan mudah untuk mencari pekerjaan di kota. Sesampainya ke kota, nggak dapat pekerjaan. Sehingga dengan terpaksa dia harus meminta-minta kepada orang untuk biaya hidup sehari-hari. Baik, yang kedua adalah malas berusaha. Perilaku seseorang yang sukanya hanyalah rebahan, tidak mau bekerja giat, nanti juga ini juga dapat terjadi ke meminta-minta. Yang ketiga adalah disabilitas fisik atau cacat fisik. Maaf karena kendaraannya banyak yang lewat, karena ini di depan rumah ya, dimaklumin saja. Kita belum ada studio. Kembali lagi, yang kedua adalah disabilitas fisik atau cacat fisik. Adanya keterbatasan fisik juga dapat mendorong seseorang untuk malas bekerja, sehingga seseorang tersebut lebih memilih untuk menjadi gelandangan, memilih untuk meminta-minta kepada orang lain. Karena fisiknya mereka yang cacat, mereka memilih untuk menyerah dan memilih untuk menjadi gelandangan untuk mendapatkan cuan, untuk mendapatkan kemudahan,
mereka memilih untuk meminta-minta kepada orang lain. Selanjutnya adalah tidak adanya lapangan kerja. Sebenarnya sih bukan tidak ada lapangan kerja, lebih ke malas berusaha. Kalau kita lihat kerja karena tempat Indonesia ini masih banyak lahan-lahan yang kosong. Dengan lahan yang kosong itu kita dapat mengolahnya menjadi sebuah perkebunan ataupun apa yang pokoknya yang dapat menghasilkan. Nah, kita Aceh ini banyak pemalas lah, ya. Bukan tidak ada lapangan kerja, ya. Nah, semoga kita kedepannya nanti menjadi lapangan kerja untuk orang lain. Yang selanjutnya adalah tradisi yang turun temurun. Tradisi turun temurun ini, misal ibu dan ayahnya itu gelandangan, pengemis. Nah, sampai ke anaknya, udah besar anaknya pun dia ikut mengemis. Itu tradisi turun temurun. Nah, mengemis dan menggelandang merupakan sebuah tradisi yang sudah ada dari zaman kerajaan dahulu, bahkan berlangsung turun temurun kepada anak cucunya yang seperti saya katakan tadi. Selanjutnya mengemis daripada menganggur. Nah, misalnya seseorang yang pengangguran, terbenak di pikirannya, daripada menganggur lebih baik aku mengemis, meminta-minta dapat cuan. Akibatnya ya terjadilah pergelandangan ataupun mengemis. Selanjutnya harga kebutuhan pokok yang mahal. Sebagian orang lebih memutuskan untuk mengemis karena berpikir tidak ada cara lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selanjutnya, kemiskinan dan terlibat masalah ekonomi yang akut. Nah, sama halnya seperti yang di atas tadi, harga kebutuhan pokok yang mahal. Kemiskinan yang terlilit ekonomi juga seperti yang kita bahaskan tadi, dapat menyebabkan pergelandangan. Permasalahan ekonomi yang sudah akut mengakibatkan orang-orang hidup dalam krisis ekonomi kehidupannya, sehingga menjadi gelandangan dan pengemis adalah sebagai jalan bagi mereka untuk bertahan hidup. Yang selanjutnya adalah ikut-ikutan saja. Ini seperti hal yang kita katakan yang pertama tadi, seperti orang pergi merantau. Nah, sesampainya di rantauan, karena melihat temannya yang mengemis, sampai ke kota mengemis, bukannya bekerja yang lain, jadi dia ikut-ikutan mengemis, sehingga merasakan betapa mudahnya mendapatkan cuan. Selanjutnya disuruh orang tua. Nah, ini banyak terjadi di kalangan masyarakat luasnya di Indonesia. Biasanya alasan ini ditemukan pada pengemis yang masih anak-anak, yang merasa mereka bekerja karena diperintahkan orang tuanya, dan dalam kasus seperti inilah terjadi eksploitasi anak. Yang selanjutnya menjadi korban penipuan. Nah, ini juga sering terjadi di kota-kota besar. Seseorang yang sudah kena tertipu sehingga dia tidak di dirinya tidak ada lagi cuan ataupun barang yang berharga untuk bisa bertahan hidup sehari-hari. Nah, sehingga dia menjadi pengemis atau gelandangan. Sekian faktor penyebab pengemis. Nah, pengemis ini juga bukan semuanya dari golongan kemiskinan, golongan orang miskin. Nah, tapi ada juga pengemis yang cuma modus doang, modal dusta, ya. Nah, hampir di seluruh kota ini ada pengemis yang modus doang. Kita juga harus mengetahui modus-modus dari pengemis tersebut. Di sini kami akan menguraikan modus-modus pengemis. Yang
Yang pertama, pengemis pura-pura tangan buntung. Ini banyak kita temukan di kota-kota besar. Sebagian pengemis berpura-pura tangannya buntung agar pengguna jalan iba melihatnya. Si pengemis melipat tangannya dan memakai baju lengan panjang, memasukkan ke dalam lengannya sehingga terlihat buntung. Lengan yang sebelahnya dikebelakangin, ya. Yang selanjutnya adalah pengemis pura-pura kaki buntung. Ini sama halnya dengan pengemis tangan buntung, ya. Kakinya dilipat. Mereka biasanya mengemis sambil duduk. Kakinya dilipat, memakai celana agak longgar, ya. Sehingga terlihat seperti buntung. Selanjutnya, pengemis pura-pura buta. Sebagian pengemis nekat pura-pura buta. Biasanya mereka memakai tongkat dan memakai kacamata hitam, ataupun dipandu, dituntut oleh seseorang untuk meminta belas kasih dari orang lain. Modus yang seperti ini kerap ketahuan, ya, kerap terbongkar oleh petugas-petugas. Selanjutnya, pengemis pura-pura pincang. Ini banyak yang kita dapatkan, pengemis pura-pura pincang. Dengan modusnya pura-pura pincang sehingga menarik iba orang lain, kedermawaan orang lain untuk mengasihi orang tersebut. Pengemis pura-pura pincang ini biasa kita temukan di pasaran ataupun di pinggiran jalan, ya. Selanjutnya, pengemis pura-pura hamil. Biasanya ibu-ibu ataupun orang tua yang pura-pura hamil ini, ya, yang membuat dirinya lemah. Padahal yang di perutnya itu bukanlah seorang bayi, tapi ikatan bantal atau apa yang membuat pokoknya perutnya buncit, ya. Selanjutnya, bikin luka bohongan di tubuh. Kemudian diolesi terasi. Ini diolesi terasi supaya agak bau, dan baunya tersebut bisa mengundang lalat-lalat, ya, ataupun serangga lainnya. Selanjutnya, sekeluarga tidur di gerobak, ya. Ini juga banyak terjadi di kota-kota besar. Sekeluarga tidur di gerobak dan kepala keluarganya mendorong gerobak tersebut supaya terlihat iba dengan hal tersebut. Selanjutnya, pengemis dorong nenek sakit. Pengemis dorong nenek sakit ini juga banyak kita temukan di pasar-pasaran. Dengan modus nenek sakit, neneknya pura-pura sakit, bukan sakit beneran tapi pura-pura sakit di atas kursi roda. Seorang anak ataupun siapa yang mendorong di belakangnya meminta-minta. Selanjutnya, pengemis menggendong balita di jalan. Ini juga banyak terjadi di kota-kota besar, ya. Pengemis dramatisir luka di tubuh. Tidak jarang pengemis mendramatisir luka bawaan dari kecil untuk menarik perhatian dan rasa iba dari para dermawan. Misalkan seseorang memang sudah ada luka bawaan dari kecil ataupun luka cacat dari kecil ataupun tersiram air panas. Ini seakan-akan membutuhkan biaya pengobatan, padahal lukanya sudah sembuh. Seperti yang kita katakan di atas tadi, membuat luka seperti luka yang baru, ya. Seakan-akan butuh biaya. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan dari
presentasi kami, presentasi Sindikat Pengemis sebagai patologi sosial di masyarakat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.